Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas besar prinsip bahasa pemrograman yang kelompoknya diketuai oleh Nito dan anggota lainnya adalah Faras, Jisdan, Miko, Satria, Zaki, dan saya sendiri, Ratna Puspitasari dengan NIM 231524022. Proyek yang dibuat adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk mengontrol perangkat smart home atau elektronik seperti lampu dan kipas. Komponen utamanya ada Mosquito Broker sebagai pusat komunikasi pesan MQTT dan ESP8266 sebagai perangkat IoT yang membaca pesan dan mengontrol relay. Selanjutnya adalah diagram bagaimana aplikasi ini bekerja. Pertama-tama, user mengakses halaman web menggunakan browser di laptop atau PC-nya, dan halaman ini memiliki tombol switch on atau off. Ketika tombol ditekan, HTTP request dikirim ke Node.js server. Server ini berfungsi sebagai penghubung yang meneruskan perintah on/off ke Mosquito Broker menggunakan MQTT publish. Kemudian Mosquito Broker berperan sebagai pusat komunikasi yang mendistribusikan pesan MQTT ke subscriber yang berlangganan topik tertentu. Lalu ESP8266 sebagai subscriber MQTT menerima perintah on/off dan menerjemahkannya untuk mengontrol pin GPIO. Dan terakhir, relay yang terhubung ke ESP8266 akan menyalakan atau mematikan perangkat elektronik sesuai perintah. Pada aplikasi IoT Smart Home ini diterapkan 3 paradigma pemrograman. Yang pertama ada OOP atau Object Oriented Programming, digunakan untuk membagi program menjadi beberapa kelas seperti switch, controller, dan config. Kelas switch controller bertanggung jawab untuk mengontrol perangkat melalui relay, sementara config menyimpan konfigurasi statis seperti SSID, Wi-Fi, dan alamat broker MQTT. Dengan OOP, program menjadi lebih modular, terstruktur, dan mudah dipelihara. Kemudian ada imperatif prosedural, terlihat pada fungsi setup dan loop yang menjalankan langkah-langkah spesifik untuk konfigurasi koneksi Wi-Fi, setup MQTT, dan inisialisasi perangkat. Pendekatan ini sederhana dan cocok untuk mengatur logika sekuensial di perangkat embedded seperti ESP8266. Kemudian digunakan event driven juga yang memungkinkan program merespon kejadian seperti asinkron, seperti ketika pesan MQTT diterima dari broker. Callback function MQTT callback digunakan untuk membaca topik dan payload, kemudian memproses pesan on/off sesuai kebutuhan. Selanjutnya tipe data dan keamanan tipe. Dalam program ini, tipe data statis seperti constcard dan integer digunakan untuk menjamin keamanan tipe. Ini melindungi data penting dari modifikasi tidak sengaja dan meningkatkan keamanan program secara keseluruhan. Penggunaan tipe data yang tepat memastikan program berjalan efisien dan menghindari kesalahan tipe. Const integer digunakan untuk mendefinisikan pin GPIO, memastikan nilainya tidak berubah selama runtime. Dan constcard digunakan untuk string statis seperti SSID dan password Wi-Fi. Kemudian parameter fungsi bertipe spesifik pada metode handle message, parameter topik dan message bertipe string untuk memastikan hanya data yang sesuai diproses. Keamanan tipe type safety diterapkan untuk mencegah penggunaan tipe data yang tidak konsisten, sehingga meminimalkan risiko bug yang sulit dilacak. Ini membuat program lebih stabil dan mudah dipelihara. Berikutnya prinsip enkapsulasi yang diterapkan untuk menjaga keamanan dan integritas data dalam suatu program. Data sensitif seperti SSID dan password Wi-Fi disembunyikan menggunakan modifier private dalam kelas config. Akses ke data tersebut diberikan melalui metode getter seperti getSSID dan getPassword. Pada kode ini bisa kita lihat implementasi enkapsulasi melalui deklarasi atribut privat di kelas switch controller seperti pins dan topik. Hal ini memastikan bahwa atribut-atribut ini hanya bisa diakses melalui metode yang telah ditentukan seperti initialize. Dan kata lain, data internal terlindungi dari manipulasi langsung yang tidak diinginkan, sehingga meningkatkan keandalan program. Selanjutnya modularitas. Modularitas adalah prinsip pemisahan logika kode menjadi unit-unit yang berdiri sendiri. Dalam program ini, setiap kelas memiliki tanggung jawab spesifik. Program dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kelas switch controller, kelas config, dan kelas setup dan loop. Kelas switch controller yang menangani logika pengendalian relay berdasarkan pesan MQTT, dan kelas config menyimpan konfigurasi Wi-Fi dan broker MQTT dalam bentuk konstanta. Kemudian kode utama yang bertanggung jawab atas alur kerja utama program.
Dengan ini, setiap modul bekerja secara independen dan dapat digunakan kembali di proyek lain. Lalu, konsistensi dan readability. Konsistensi merupakan prinsip yang memastikan kode dibuat dengan pola, gaya, dan struktur yang serupa agar memudahkan pemeliharaan. Kemudian, readability adalah bagaimana kode dibuat untuk mudah dipahami. Konsistensi dan readability adalah fondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak yang berkualitas. Pada program kami, prinsip konsistensi diterapkan dengan sangat baik, mencakup struktur kode, penamaan variabel, fungsi, dan gaya penulisan, sehingga kode bisa dimengerti oleh pengembang lain. Bisa dilihat di sini bahwa setiap variabel dan fungsi dalam program memiliki nama yang deskriptif dan mengikuti pola yang serupa. Misalnya, variabel konfigurasi seperti MQTT server, SSID, dan password langsung menunjukkan fungsinya sebagai data konfigurasi jaringan. Sedangkan nama seperti initialize dan handle message memberikan informasi langsung tentang apa yang dilakukan tanpa harus membaca implementasi detailnya. Kode juga terstruktur dengan baik, memisahkan tugas utama ke dalam kelas, fungsi, dan blok kode yang relevan. Setiap kelas bertanggung jawab atas satu tugas spesifik, misalnya config, untuk mengkonfigurasi jaringan, sementara switch controller mengelola perangkat keras. Dan program menggunakan komentar agar menjelaskan maksud bagian kode tersebut, tetapi tidak berlebihan sehingga mengacaukan tampilan kode. Komentar ditempatkan di tempat yang tepat untuk membantu pengembang memahami fungsi atau variabel tanpa harus membaca keseluruhan implementasi. Kita lanjut ke prinsip abstraksi. Abstraksi adalah prinsip dalam pemrograman yang digunakan untuk menyembunyikan detail teknis dan hanya menampilkan fungsi yang benar-benar diperlukan. Pada program ini, abstraksi diterapkan melalui penggunaan kelas dan pembagian tugas yang jelas, sehingga kodenya lebih rapi, mudah dipahami, dan tidak membebani pengguna dengan detail yang tidak penting. Pertama, ada penggunaan kelas untuk menyembunyikan detail implementasi. Kelas seperti switch controller adalah contoh bagaimana abstraksi bekerja. Detail internal seperti daftar pin GPIO dan topik MQTT disembunyikan dari pengguna kelas ini. Sebaliknya, pengguna hanya perlu memanggil fungsi sederhana seperti initialize dan untuk mengatur perangkat keras dan handle message untuk menangani pesan MQTT. Mereka tidak perlu tahu bagaimana pin diatur atau bagaimana topik MQTT dicocokkan. Kemudian abstraksi pada konfigurasi Wi-Fi dan MQTT. Kelas config menyembunyikan detail koneksi seperti SSID Wi-Fi, password, alamat server MQTT, dan portnya. Semua data ini disimpan dalam variabel statis yang mudah diakses, tanpa perlu repot mengatur ulang di setiap bagian kodenya. Lalu pemisahan tanggung jawab. Abstraksi juga terlihat dari bagaimana logika utama dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi spesifik. Misalnya, fungsi connect to Wi-Fi menangani koneksi Wi-Fi. Jadi saya cukup memanggil fungsi ini di setup tanpa memikirkan bagaimana proses koneksinya terjadi. Jadi abstraksi ini membantu kita menyederhanakan program, mengurangi kompleksitas, dan memastikan bahwa kode tetap terorganisir dan mudah dipelihara. Baiklah, yang terakhir ada prinsip penanganan kesalahan atau error handling. Error handling adalah proses untuk memastikan program tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi kesalahan. Pada program ini, error handling diterapkan untuk menangani 3 situasi utama. Yang pertama, koneksi Wi-Fi, yang memastikan perangkat bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi. Kemudian koneksi MQTT, program mencoba terus-menerus jika terjadi kegagalan koneksi ke broker MQTT. Dan penerimaan pesan MQTT, program memproses data pesan dengan aman untuk mencegah kesalahan. Adanya mekanisme ini memastikan program tetap stabil dan responsif meskipun menghadapi masalah seperti jaringan terputus atau data tidak lengkap. Berikut ini adalah kodenya. Penanganan kesalahan pada koneksi Wi-Fi adalah ketika perangkat mencoba terhubung ke Wi-Fi, program menggunakan loop untuk mencoba koneksi hingga berhasil. Dalam proses ini, feedback diberikan kepada pengguna melalui serial monitor, sehingga kita tahu apakah perangkat masih mencoba atau sudah berhasil terhubung. Selanjutnya, untuk koneksi ke broker MQTT, program menggunakan retry mekanisme. Jika koneksi gagal, program menunggu beberapa saat sebelum mencoba kembali. Ini mencegah program crash atau berhenti bekerja akibat koneksi yang tidak stabil.
Lalu ada penanganan kesalahan pada penerimaan pesan MQTT. Ketika perangkat menerima pesan dari broker MQTT, error handling dilakukan untuk memastikan data pesan diproses dengan benar. Payload atau isi pesan dikonversi menjadi string secara aman dan panjangnya diperiksa untuk menghindari data yang korup atau terpotong. Sekian pemaparan hasil tugas besar kali ini. Berikutnya akan ditayangkan demo program. Kita pastikan terlebih dahulu program yang telah kita buat ini telah terkonfigurasi pada jaringan serta broker MQTT yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Setelah terupload pada microcontroller, kita nyalakan terlebih dahulu brokernya. Nah, untuk menyalakan brokernya, pastikan akses broker melalui terminal. Untuk konfigurasinya, kita jalankan layanan Mosquito sebagai broker kita. Di sini telah terlisten brokernya. Selanjutnya, kita jalankan subscribe pada brokernya. Setelah itu kita jalankan file subscribe dari Mosquito-nya. Kemudian host diisikan dengan IP address. Untuk topiknya kita telah menentukan string switch sebagai topik. Oke, setelah jalan dari brokernya sendiri, kita akses dari file servernya yang ada pada directory source code. Kita jalankan saja server.js menggunakan node. Maka di sini akan listen bahwa remote telah terlisten pada port 3000. Di sini kita akses saja port 3000. Nah, maka akan ada tampilan halaman control switch-nya. Di sini apabila saya merecord juga menggunakan handphone saya terkait perangkat IoT yang ada di depan saya, maka perangkat IoT akan terkontrol dengan remote-remote yang ada pada web. Pada perangkat IoT kita di sini, kita menggunakan relay sebagai alat untuk validasi apakah remote yang telah kita buat ini telah terkontrol menggunakan relay ini. Di sini terdapat 4 indikator relay. Di sini apabila kita jalankan switch pada tombol 1, maka di sini relay nomor 1 akan menyala. Begitupun pada relay 2, relay 3, relay 4. Dan apabila dibutuhkan relay lainnya, di sini kita menyediakan 2 buah button switch lainnya pada web. Di sini kita coba saja. Nah, di sini kita telah melakukan aktivasi pada switch pertama. Di sini terlihat kita telah menyalakan switch pertama. Di sini pada alat IoT juga telah nyala indikator dari relaynya. Bila kita matikan, akan mati. Kita coba tes relay kedua, relay untuk dimatikan lagi, relay ketiga, begitupun relay keempat. Apabila kita lihat di sini terdapat log respon dari kontrol yang telah kita lakukan. Begitupun selain ada pada halaman control switch-nya di sini, begitupun pada halaman Arduino. Di sini akan terrecord log yang telah kita lakukan. Begitupun pada servernya juga, dan begitupun juga pada broker yang telah kita buat gitu. Jadi di sini kita berhasil untuk mengontrol perangkat IoT yang telah kita buat ini melalui MQTT sebagai brokernya untuk melakukan praktik mata kuliah prinsip bahasa pemrograman pada semester kali ini. Mungkin sekian saja praktikum yang telah kita buat. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada semester ini dapat bermanfaat bagi kedepannya untuk teman-teman yang menonton, juga untuk teman-teman yang telah melakukan praktikum pada kelompok ini. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.